mengikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Memang benar Bapa, mata kami harus hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Engkau begitu baik Tuhan, tanpa Engkau di samping kami, tanpa Engkau yang begitu mengasihi kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami ada di tempat ini bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kasih-Mu yang begitu besar. Karena begitu Engkau memperhatikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena penyertaan-Mu sempurna nantiasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau Tuhan lebih lagi menyembah Engkau. Menyembah, memuji Engkau senantiasa, bersorak-sorai bagi Engkau. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita lanjut. Dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Selamatkan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku tiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama
bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari sabda Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Bapakku persembahkan tubuhku. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu.
sapa Kau Tuhan, ku sapa Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Saya serahkan kepada yang hambanya yang bawakan firman. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, mari kita berdoa untuk dengar firman Tuhan pada malam ini. Terima kasih banyak ya Tuhan, Engkau Tuhan yang luar biasa, yang menolong kami dan yang menyelamatkan kami. Malam ini kami berkumpul di sini mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicara kepada setiap kami, sampaikan isi hati-Mu kepada kami. Demikian juga untuk setiap anak-anak-Mu di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan menolong mereka sehingga boleh mengerti dan memahami firman Allah dan terlebih menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Setiap kami yang ada di tempat ini, Victory Men yang sudah datang beribadah, Tuhan memberkati dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Terima kasih sudah hadir di gereja ya, dan di studio ini. Demikian juga untuk saudara yang di rumah yang mendengarkan firman Tuhan bersama-sama pada malam hari ini. Nah, saya ingin membawakan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-45 ya. Bapak-bapak yang punya Alkitab boleh merasa memiliki Alkitab, boleh membuka Alkitab bersama-sama ya. Kejadian pasal 45 ayat yang ke-28 ya, yang punya Alkitab di rumah maupun yang ada di gereja boleh buka bersama-sama dan kita akan membacakan ayat ini. Kejadian pasal 45 ayat yang ke-28. Kejadian 45 ayat 28, mari kita baca bersama-sama. Yang punya Alkitab 1, 2, 3. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Haleluya. Saudara, Yakub memiliki 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Anaknya yang namanya Yusuf itu dijual oleh kakak-kakaknya kepada orang Midian yang kemudian menjual kepada orang Mesir menjadi budak. Sehingga Yakub ya, meskipun dia memiliki banyak anak, kehilangan salah satu anaknya. Nama anaknya yang hilang itu Yusuf, dan Yakub itu merasa sangat sedih oleh karena kehilangan anaknya Yusuf tersebut. Jadi bertahun-tahun dia itu merindukan bertemu dengan Yusuf. Karena Yusuf adalah anak sulung dari istri yang dicintainya namanya Rahel. Nah, kita lihat kalau Yusuf itu ada, itu menyukakan hati Yakub. Pada waktu Yusuf masih bersama-sama dengan Yakub, bapaknya, maka Yusuf itu membuat hati bapaknya gembira, bersukacita, ya. Tetapi ketika Yusuf ini tidak ada bersama dengan Yakub, Yakub itu merasa sedih, merasa sakit hati, ya, dan merasa kehilangan semangat. Tetapi saudara-saudara, jauh di dalam hatinya dia ingin sekali bertemu dengan Yusuf, meskipun menurut anak-anaknya, ya, karena anak-anaknya sudah menjual saudaranya, bahwa Yusuf itu sudah diterkam binatang buas. Jadi menurut pemahaman Yakub, Yusuf itu sudah mati. Padahal sudah dijual oleh anak-anaknya, yaitu saudara-saudara daripada Yusuf. Tetapi saudara, Yakub itu punya kerinduan untuk bertemu dengan Yusuf. Nah, di dalam ayat yang kita baca di sini, cukuplah itu anakku masih hidup,
Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Ini adalah sebuah ungkapan kebahagiaan daripada Yakub. Kenapa? Karena dia memiliki harapan bertemu dengan anaknya yang dia kira sudah mati. Saudara-saudara, harapan inilah yang membuat Yakub itu terus hidup. Di tengah-tengah dia bergumul dengan kelaparan yang dialami oleh orang-orang Israel atau orang-orang yang ada di daerah Palestina itu, daerah Timur Tengah itu. Dia memiliki harapan untuk bertemu dengan anaknya Yusuf. Dan Yusuf itu menjadi kerinduan dalam hatinya. Saya ingin katakan kepada kita pada malam hari ini, kita ini harus senantiasa punya harapan. Seperti Yusuf. Meskipun susah, meskipun menderita, meskipun ada sakit, bahkan meskipun kehilangan, kita harus selalu ada harapan. Harapan itulah yang membuat orang menjadi hidup. Kalau orang sudah gak ada harapan, artinya putus harapan atau putus asa. Orang yang sudah putus asa, putus harapan, dia sudah mati meskipun dia hidup. Dan biasanya orang kalau sudah putus harapan, putus asa, ya dia itu akan bunuh diri. Banyak orang menggantung diri, minum baygon atau terjun, ya karena apa? Nggak ada harapan lagi, nggak ada asa lagi dalam kehidupan. Dan ini membuat orang itu, walaupun dia sudah hidup, dia sudah mati sebetulnya. Udah malas-malasan. Udah tinggal ya yang penting terjadilah ya. Seperti lagu berkata kue Sierra gitu kan, lagu yang dulu sangat terkenal itu ya. Nah, saudara-saudara, ini terjadi kenapa? Karena orang sudah nggak ada harapan. Kalau orang ada harapan, dia itu akan memiliki semangat bara api yang menyala dalam hatinya. Seperti Yakub itu tetap ada harapan untuk berjumpa dengan anaknya. Jadi ketika anak-anaknya yang lain itu berkata Yusuf masih hidup dan dia sekarang menjadi pembesar di Mesir. Wah, ini bara api di dalam dada daripada Yakub itu langsung menyala. Kenapa, saudara? Karena dia punya harapan, ternyata benar ada cahaya menyingsing bahwa anaknya masih hidup. Sehingga dia dengan semangat berkata, aku mau pergi. Ya, padahal umurnya Yakub saat itu sudah lanjut. Tapi dia semangat, aku mau pergi. Ya, dari Palestina itu ke Mesir itu lumayan jauh. Dan dia berkata, aku mau pergi, aku mau melihatnya. Dan harapan itu dalam hati Yakub itu ternyata benar terkabul, Tuhan berikan. Bahwa dia itu kemudian bisa melihat anaknya ya, Yusuf yang ternyata sudah menjadi Perdana Menteri di Mesir. Jadi harapan itu kalau kita tetap pelihara, mungkin 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan kita belum melihat. Tetapi harapan yang terus terpelihara itu tidak akan mengecewakan. Apalagi harapan di dalam Tuhan, itu tidak akan mengecewakan kita. Harapan kesembuhan, harapan perubahan, harapan pertobatan, harapan pertolongan Tuhan, harapan berkat itu selalu akan menyala dalam hati orang yang memiliki Tuhan. Nah, pada malam hari ini kita yang memiliki Tuhan, kita yang percaya kepada Tuhan, kita harusnya punya harapan. Kalau kita tidak punya harapan, kita harus berkata, Tuhan, tambahkan harapan dalam hati saya. Tambahkan iman dalam hati saya. Berikan dalam hati saya Roh Kudus-Mu. Dan Roh Kudus itu selalu akan berkata ada jalan keluar. Ada harapan. Di dalam Yesus selalu ada harapan. Di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Tidak pernah tidak bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Persoalan apapun, sakit apapun, masalah apapun selalu dapat diselesaikan oleh Yesus. Bahkan orang mati pun bisa dibangkitkan. Bahkan tidak ada uang pun dia bisa buat. Di dalam mulut ikan ada uang. Bahkan orang yang lumpuh pun bisa berjalan. Tuhan Yesus selalu dapat melakukan segala perkara. Bahkan di tengah laut yang bergelombang dia bisa berjalan dan dia bisa teduhkan air laut tersebut. Jadi kalau kita punya Yesus, jangan kita kehilangan harapan. Hutang boleh banyak, pekerjaan boleh berkurang, penyakit boleh ada, situasi boleh krisis, tetapi anak Tuhan selalu ada harapan. Amin, ya saudara. Demikian kita pada malam hari ini, mari kita memiliki iman pengharapan seperti yang ada dalam diri Yakub yang terus menyimpan kerinduan untuk berjumpa dengan anaknya Yusuf, dan satu waktu
kemudian Tuhan tentukan dia berjumpa lagi dengan anaknya Yusuf itu dan membuat dia bersuka cita dan menjumpai anaknya masih hidup dan bahkan menjadi Perdana Menteri. Jadi saudara, saya percaya Yusuf itu menjadi Perdana Menteri, menjadi orang hebat di Mesir. Kenapa? Karena ayahnya menyimpan harapan kepada Tuhan, menaruh harapnya kepada Tuhan bahwa anaknya itu akan tetap hidup. Dan saya percaya Yakub itu mendoakan juga membawa nama Yusuf itu ke hadapan Tuhan. Karena sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di mana dia sudah bergumul dengan Allah dan dia menang, makanya dia diubah namanya dari pencuri menjadi Israel, jadi orang yang melawan Allah dan dia menang, ya. Itu Israel, ya saudara, namanya berubah ya dalam satu malam ketika dia bergumul dengan malaikat Allah. Nah saudara, ini memiliki harapan Yusuf dalam hati dan dia bawa nama anaknya Yusuf. Tuhan, tolong anak saya Yusuf. Jadi keberhasilan Yusuf bukan hanya karena Yusuf punya sikap yang baik, tetapi karena ada doa dari ayahnya terhadap anaknya itu. Nah saudara, kita lihat bersama-sama ibunya sudah meninggal waktu melahirkan anaknya yang kedua, yaitu adik Yusuf, Benyamin. Jadi iman daripada seorang bapak itu membuat Yusuf boleh menjadi Perdana Menteri. Nah malam hari ini saya ingin kita semua memahami bersama-sama sebagai kaum pria, sebagai bapak-bapak, ya, harus kita memiliki iman, pengharapan, asa untuk anak-anak kita. Jangan pernah kita membuang harapan untuk anak kita. Anak ini kurang ajar, masa depannya nggak ada. Itu ya saudara. Salah kita berpikir begitu. Kita harus selalu punya harapan, dan harapan kita taruh kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan, anakku ini akan sehat, akan berhasil, akan luar biasa sukses. Ini harus tetap ada dalam diri kita sebagai bapak-bapak. Meskipun anak kita kelihatan di mata dunia itu tidak ada harapan, ada sakitnya, ada kurangnya, atau dia punya kelakuannya tidak benar, tetapi hati kita harus punya harapan dan kita taruh kepada Tuhan. Kita bawa harapan ini kepada Tuhan dan kita bilang, Tuhan, selalu ada harapan di dalam Engkau. Anakku akan berhasil, anakku akan sukses, anakku akan hidup, anakku akan sehat. Dan inilah harapan Yakub terhadap Yusuf. Meskipun dia tidak melihat lagi Yusuf itu, karena menurut anak-anak yang lain Yusuf itu sudah mati, diterkam binatang buas. Tetapi dalam hatinya dia selalu menaruh harapan, dan saya percaya dia mendoakan anaknya dan dia bergumul untuk anaknya itu. Dan ternyata anaknya itu diangkat Tuhan dari seorang budak menjadi seorang Perdana Menteri. Lompatan yang luar biasa. Bayangkan saudara, dari seorang budak menjadi seorang Perdana Menteri itu bukan hanya saudara sebuah lompatan kecil, tetapi lompatan yang luar biasa besar. Oleh karena sikap Yusuf dan oleh karena iman, harapan dari ayahnya Yakub. Jadi kalau kita bapak-bapak putus asa dengan anak kita nggak ada harapan. Anak kita nggak akan jadi berhasil di masa yang akan datang. Maka kita sebagai pria, sebagai bapak-bapak harus memiliki harapan, harus menaruh harapan kepada Tuhan untuk setiap anak kita. Mulai dari anak yang pertama, anak sulung, kedua, ketiga. Seberapa buruknya mereka di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan mereka sangat berharga. Dan Tuhan melihat iman kita sebagai orang tua. Tuhan, aku bawa anakku, aku percaya anakku akan berhasil, akan sehat, akan kuat, akan diberkati Tuhan. Haleluya. Itu dia saudara. Pergumulan Yakub bukan hanya sehari dua hari. Pergumulan Yakub itu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dalam pasal ini bahkan kakak-kakaknya itu sudah menikah, sudah punya anak-anak, dan berarti Yakub itu sudah punya cucu. Saudara. Jadi Yusuf itu terhilang daripada keluarganya itu bertahun-tahun. Tetapi Yakub tidak kehilangan harapan terhadap Yusuf. Dan Yusuf dengan iman daripada bapaknya bisa menjadi Perdana Menteri. Hari ini saya ingin kita semua kaum pria tidak kehilangan harapan untuk anak-anak kita. Ya, untuk anak-anak kita, seberapa sulitnya dia untuk diajar, seberapa sukarnya dia dinasihati, seberapa susahnya dia untuk dimintain tanggung jawab, tetapi dia adalah anak kita.
kita perlu mendoakannya, kita perlu menaruh harapan kepada Tuhan untuk anak kita. Dan Tuhan menghargai iman dari setiap kita. Amin, saudara. Kalau Tuhan menghargai iman Yakub dan membuat Yusuf berhasil, Tuhan juga menghargai iman saya untuk anak saya. Dan demikian juga Tuhan menghargai iman saudara untuk anak-anak saudara. Haleluya. Anak-anak kita berhasil oleh karena orang tua yang mendoakan mereka. Yusuf berhasil oleh karena Yakub yang mendoakan Yusuf tersebut. Demikian anak saya, anak saudara, anak bapak-bapak yang ada di rumah dan di gereja akan berhasil kalau kita sebagai orang tua mendoakan mereka. Haleluya. Jadi malam hari ini mari kita akan berdoa untuk anak-anak kita. Kita menaruh iman kepada Tuhan untuk setiap anak-anak kita. Dan kita minta Tuhan menjamah mereka. Tuhan menolong mereka. Dan Tuhan memberkati hidup mereka. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Dan mari kita bawa setiap anak-anak kita kepada Tuhan. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Malam ini mari doakan anak-anak kita, baik yang ada di rumah, di gereja. Saudara, mari angkat hati saudara. Mari doakan untuk anak-anakmu sebagaimana Yakub yang mendoakan anaknya Yusuf, sehingga Yusuf itu menjadi seorang perdana menteri, seorang yang berhasil. Bahkan dialah yang menjamin kehidupan daripada bapak dan saudara-saudara yang lain di tengah-tengah kelaparan. Demikian juga pada malam ini saya percaya bahwa Tuhan yang sama yang telah memberikan iman kepada kita, Dia mau kita juga mendoakan setiap anak-anak kita, mendoakan setiap keperluan kebutuhan mereka, menaruh iman kita kepada Tuhan untuk setiap anak-anak kita sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang berhasil. Mari saudara berdoa untuk anak-anak saudara yang di rumah, yang di gereja. Mari doakan setiap anak-anak saudara. Malam ini Tuhan mendengar doa saudara. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan saudara untuk setiap anak-anak saudara. Angkat suaramu, doakan anak-anakmu. Dan malam ini Tuhan, kami bawa setiap anak-anak kami, mulai dari anak yang pertama sampai anak yang terakhir dalam keluarga kami. Mereka adalah biji matamu Tuhan. Mereka adalah umat kesayanganmu Tuhan, yang sudah Engkau tebus dan yang sudah Engkau menangkan dengan darah-Mu. Engkau sudah bayar dari setiap kutuk dosa, setiap kutuk penyakit, daripada setiap kutuk roh jahat yang mengikat mereka. Malam ini kami sebagai orang tua, kami klaim setiap anak-anak kami, mereka menjadi milik Tuhan. Katakan sama-sama, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap anak-anak kami adalah milik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap anak-anak kami sudah ditebus oleh Tuhan, oleh darah Yesus. Setiap anak kami, mulai dari anak yang pertama sampai dengan anak yang terakhir, semua sudah dibeli oleh Tuhan Yesus dan harganya sudah lunas terbayar. Malam hari ini kami nyatakan mereka menjadi sehat, mereka terlepas, mereka menjadi berhasil, hidup mereka dikuatkan oleh Tuhan, hidup mereka dijaga oleh Tuhan, hidup mereka dipimpin oleh Tuhan. Setiap anak-anak kami, mereka menjadi berhasil, mereka menjadi pemenang, mereka menjadi anak Tuhan yang melayani Tuhan. Seumur hidup mereka akan menjadi orang yang menolong orang-orang yang lain di sekitar mereka, menjadi berkat bagi Tuhan dan bagi semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, katakan sama-sama, terima kasih Tuhan. Setiap anak-anak kami adalah orang yang hebat di dalam Tuhan.
mereka melayani Tuhan seumur hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Malam ini Tuhan katakan, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Kalau kita pernah mengata-ngatai anak kita, bahkan kita pernah mengutuk anak kita, baik sadar maupun tidak sadar, kita menista, bahkan kita merendahkan setiap anak kita, itu dipegang oleh iblis dan menjatuhkan anak-anak kita. Malam hari ini mari kita bertobat, kita minta ampun kepada Tuhan, kita minta pemulihan Tuhan, supaya setiap anak-anak kita dibebaskan oleh Tuhan dari setiap perkataan sia-sia yang kita orang tua ucapkan, dan membuat anak-anak kita menjadi berhasil, sama seperti anak daripada Yakub, Yusuf menjadi berhasil. Mari katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, malam hari ini ampuni kami kalau perkataan kami telah menjadi kutuk bagi anak-anak kami. Sekarang ini kami cabut setiap perkataan sia-sia yang kami ucapkan untuk setiap anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap perkataan sia-sia itu kami buang, kami batalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan sebagai orang tua yang mengucapkannya, dan hari ini kami ganti setiap perkataan-perkataan itu dengan perkataan berkat untuk setiap anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak kami adalah anak-anak yang sehat, yang kuat, yang teguh imannya di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya anak-anak kami adalah anak yang berhasil di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mulai dari anak yang pertama sampai dengan anak yang terakhir, dari sekarang sampai selama-lamanya adalah milik Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan saya yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita mulai malam hari ini. Setiap kita, kaum pria, bapak-bapak, ya, mari ucapkan yang baik untuk setiap anak-anak kita. Karena anak-anak kita akan menjadi seperti apa yang kita katakan sebagai orang tua. Kalau kita katakan mereka berhasil, mereka menjadi orang yang hebat, mereka diselamatkan, mereka akan menjadi orang demikian. Tetapi kalau kita merendahkan, kita bahkan mengutuk mereka, maka mereka akan menjadi seperti itu. Kalau Yakub mengatakan anaknya akan hidup, anaknya akan berhasil, dan dia menemukan hal yang sama terhadap Yusuf. Demikian mari kita sebagai orang tua, baik yang di gereja maupun di rumah, selalu memperkatakan yang terbaik untuk anak-anak kita. Dengan ucapan mulut kita, kita akan dibenarkan. Dengan perkataan kita, kita akan dapat menyelamatkan setiap anak-anak kita. Amin, saudara. Demikian, Tuhan memberkati. Selamat malam. Shalom. Kembali kepada song leader. Ya, hal yang luar biasa kita sudah dapat dari Bapak Gembala, firman Tuhan yang mengingatkan kembali bahwa kita punya harapan, kita punya satu Tuhan yang luar biasa, yang begitu apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan akan tercapai karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Amen. Ya, sebentar kita akan
ibadah persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Karena kami tidak kuat, tidak bisa apa-apa Tuhan, kami sering kali salah Tuhan, kalau tidak dibenarkan oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Tuhan yang luar biasa. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan di Victory Man ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati tangan-tangan yang memberi dan tangan-tangan yang belum bisa memberi. Engkau berkati juga yang di rumah, yang nonton online Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Yang ku punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Ibadah kita tutup dengan doa syafaat. Nanti Pak Apau mungkin yang membawakan doa syafaat. Haleluya. Terima kasih. Halo, mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Tuhan, kami datang pada Tuhan malam hari ini, kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan masih memberi kesempatan pada kami dalam persekutuan tempat ini. Tuhan, terima kasih. Tuhan masih memelihara, melindungi, menjagai kami, keluarga kami.